Pernah nggak sih ngerasa kalau rapat penjualan mingguan itu lebih sering jadi ajang memadamkan kebakaran daripada bener-bener nyusun strategi? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas gimana caranya mengubah kekacauan itu jadi sesi strategi yang beneran powerful. Ini dia nih masalahnya, ya kan? Kita udah niat nyisihin waktu buat strategi, tapi kalau targetnya sendiri nggak jelas dan nggak realistis, ya rapat itu rasanya cuma buang-buang waktu aja. Oke, jadi pertanyaannya, gimana caranya kita bikin target mingguan yang beneran nendang? Sebelum kita ke solusinya, kita perlu paham dulu nih metode yang paling umum dipakai orang, tapi justru seringkali jadi bumerang. Yuk kita lihat. Kesalahan pertama, dan ini yang paling sering terjadi, adalah yang saya sebut perangkap matematika sederhana. Kelihatannya sih logis banget ya di awal, tapi justru dari sinilah banyak strategi penjualan mulai berantakan. Pasti udah familiar banget kan sama skenario ini? Kita mulai dengan angka tahunan yang besar, katakanlah 22,5 miliar. Terus pertanyaannya, ya udah tinggal dibagi aja per minggu kan? Kelihatannya gampang ya? Dan hitung-hitungannya pun kayaknya masuk akal banget. Target tahunan dibagi 12, terus hasilnya dibagi 4. Angkanya bulat, gampang diingat, 500 juta seminggu. Tapi, nah, di balik kesederhanaan inilah masalah besarnya ngumpet. Terus apa yang terjadi kalau targetnya meleset? Solusi paling gampang ya, tinggal ditumpuk aja ke minggu depan. Nah, disinilah semuanya mulai kacau. Kenapa? Karena gini, penjualan itu bukan keran air yang bisa kita buka tutup seenaknya. Oke, jadi akar masalahnya itu kita sering banget salah kaprah antara dua hal yang beda banget. Harapan sama target yang realistis. Nah, ngerti bedanya ini itu kuncinya. Penjualan itu ada siklusnya sendiri. Sebuah peluang baru itu butuh waktu, bisa 1-3 bulan, sampai akhirnya closing. Neken tim buat kerja lebih keras minggu ini, yang nggak bakal bikin proses itu lebih cepat. Itu sama aja kayak kita maksa mau panen mangga yang masih hijau. Nggak bisa kan? Jadi yuk kita bedain, yang namanya harapan itu angka yang datang dari atas. Kaku cuma hasil bagi-bagian aja. Sebaliknya, target yang beneran itu datangnya dari bawah. Dia lahir dari data nyata di pipeline penjualan kita dan sifatnya itu fleksibel, bisa berubah. Dan pas kita ngomongin data nyata, yang kita maksud itu ya hot Oppo ini bukan soal feeling atau kayaknya bisa closing deh. Bukan. Hot Oppo itu adalah opportunity yang udah lolos kriteria teknis yang jelas. Cuma data inilah yang bisa kita pegang buat bikin target yang realistis. Nah, saat kita terus-terusan ngejar harapan dan bukan target yang beneran, tanpa sadar kita lagi melakukan sesuatu yang bahaya banget. Kita lagi mengorbankan masa depan kita sendiri. Coba bayangin skenario ini deh. Akhir bulan, tim Anda berhasil banget nih nembus target. Semua orang kerja keras, semua happy, semua ngerayain. Dari luar, ini kelihatan kayak kemenangan besar. Tapi, di balik perayaan itu, ada satu pertanyaan penting. Terus bulan depan gimana? Karena buat ngejar target tadi, fokus seluruh tim itu cuma satu. Closing, closing, dan closing. Dan inilah hasilnya. Waktu semua orang fokus closing, siapa yang ngisi pipeline? Nggak ada. Bulan berikutnya Anda mulai lagi dari nol. Nah, inilah yang namanya siklus pesta pora lalu kelaparan. Bikin stres banget. Kalau digambarin di grafik, siklus penjualan Anda jadi kayak roller coaster. Puncaknya tinggi banget di September, tapi langsung anjlok di Oktober pas tim lagi pontang-panting nyari prospek baru. Oke, jadi gimana caranya kita keluar dari roller coaster gila ini? Jawabannya adalah dengan ngebangun sebuah sistem mingguan yang dinamis. Sistem yang bisa nyeimbangin antara closing deal hari ini sama nyiapin peluang buat besok. Ini dia action plan-nya, sebuah siklus yang jalan terus tiap minggu. 1. Fokus dulu buat terus menghasilkan kebutuhan baru. 2. Dari situ, kualifikasiin jadi hot oppos yang valid. 3. Baru deh bikin target penjualan mingguan berdasarkan data nyata ini. 4. Proyeksikan ini buat 3 bulan ke depan. Dan yang paling penting, nomor 5, review dan perbaiki prosesnya terus-terusan. Ini bukan sistem sekali settle terus lupa, ini sistem yang hidup. Nah, disinilah kuncinya. Target Anda itu bukan lagi angka mati yang dipatok di awal tahun. Target itu jadi sebuah perkiraan yang fleksibel, yang bisa berubah tiap minggu. Rapat mingguan Anda pun transformasinya luar biasa. Dari yang tadinya cuma sesi laporan, jadi sesi strategi, di mana Anda benar-benar aktif ngatur rencana berdasarkan data paling baru. Pada akhirnya, ini bukan cuma soal ngubah cara kerja loh. Ini soal ngubah cara mikir secara fundamental. Ini adalah pergeseran besar dari mikir bulanan ke mikir mingguan. Kita harus tinggalin kebiasaan lama, santai di awal bulan, terus ngebut panik di minggu terakhir.
Itu kan sama aja kayak kita cuma kerja serius 12 minggu setahun. Dan kita ganti dengan pola pikir baru, bawa semangat dan fokus akhir bulan itu ke setiap minggu. Ungkapan ini benar-benar ngerangkum semuanya. Intinya adalah gimana kita bisa membangun momentum yang konsisten, bukan cuma ngandelin aksi heroik di menit-menit terakhir. Jadi, pertanyaan terakhir buat Anda renungkan. Rapat mingguan Anda nanti tujuannya buat merencanakan masa depan atau cuma buat mademin api dari kemarin? Jawaban Anda atas pertanyaan itu bakal nentuin nasib kuartal Anda berikutnya.